Cerita Jokowi dimusuhi banyak negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir bercerita soal Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang hampir dimusuhi banyak negara. Alasannya, karena sikap Jokowi yang enggan menandatangani perjanjian rantai bahan baku atau supply chain. Cerita berawal dari saat Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia akhir tahun lalu. Disebutkan, dalam pertemuan itu, Jokowi disodori rencana kerja sama rantai pasok global. Tentu saja, menurut Jokowi, dia sempat tergiur mengikuti perjanjian itu. Apalagi, katanya, setidaknya ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu. Hal itu diceritakan Jokowi saat memberikan arahan dalam peringatan HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Desember tahun lalu. Saya pikir apa bagusnya kita ikut. Kita ikut, kata Jokowi. Namun Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerjasama tersebut. Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia terus mengekspor bahan mentah. Begitu baca. Masuk ke ruangan. Ndak. Kita nggak ikut. Semua bubar. Enggak jadi. Hanya gara-gara kita nggak mau tanda tangan. Semua jadi buyar lagi. Karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita saja, tegasnya. Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal memiliki peran yang cukup besar. Di WTO kalah. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi? Kapan kita stop kirim raw material? Sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah, tegasnya. Sikap tak peduli dengan gugatan di WTO ini kembali dilontarkan Jokowi. Terkait gugatan Uni Eropa yang memprotes kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah Indonesia, termasuk nikel. Secara bertahap, tegas Jokowi, pemerintah akan menyetop komoditas lain seperti bauksit, tembaga, hingga timah. Nggak perlu takut stop ekspor nikel. Dibawa ke WTO nggak apa-apa. Dan kelihatannya kita juga kalah di WTO. Nggak apa-apa. Tapi barangnya sudah jadi dulu. Industrinya sudah jadi. Nggak apa-apa. Kenapa kita harus takut? Kalau dibawa ke WTO kalah. Kalah nggak apa-apa. Syukur bisa menang, kata Jokowi saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 CNBC Indonesia bersama INDEF di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Tapi kalah pun nggak apa-apa. Industrinya sudah jadi dulu. Nanti juga sama. Ini memperbaiki tata kelola dan nilai tambah ada di dalam negeri, kata Jokowi. Sikap Indonesia memutuskan semakin fokus memacu hilirisasi sumber daya alam (SDA) di dalam negeri ternyata menyimpan cerita tak terduga. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo, Jokowi, melarang ekspor komoditas tertentu dalam bentuk barang mentah. Sebut saja nikel yang sudah dimulai sekitar 3 tahun lalu, di hadapan ekonomi INDEF dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. Jokowi mengungkapkan lagi rencananya menambah deretan komoditas yang akan dilarang mentah. Tahun ini, stop timah. Tahun depan bauksit. Kedepannya lagi, tembaga. Ujar Presiden Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom. Dikutip Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Jokowi bukan tak menyadari, kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia. Musuhnya memang negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Sudah. Enggak apa-apa. Kita hadapi, kata Jokowi pernah dalam suatu kesempatan. Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir pun mengungkapkan, Presiden Jokowi hampir dimusuhi banyak negara akibat sikapnya itu. Indonesia memang sudah teguh untuk melarang ekspor biji nikel raw material, dan memilih untuk mengekspor nikel bernilai tambah. Dan, ternyata itu membuahkan hasil dengan meningkatnya nilai tambah di dalam negeri karena hilirisasi.
Berawal dari saat Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia akhir tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Jokowi disodori rencana kerja sama rantai pasok global. Dia pun mengaku sempat tergiur mengikuti perjanjian itu. Dan, pada saat bersamaan, sudah ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu. Namun Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerjasama tersebut. Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia terus mengekspor bahan mentah. Jokowi mengatakan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal memiliki peran yang cukup besar. Di WTO kalah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi? Kapan kita stop kirim raw material? Sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah, kata Jokowi. Itu adalah singkat cerita mengapa banyak negara yang musuhi Jokowi. Disebabkan karena Jokowi tidak menandatangani perjanjian untuk ekspor barang mentah ke negara lain. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube Info Indonesiaku.